Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yunita Nuspriya, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Sarjana Pendidikan, selaku pengepuh mata kuliah PGSD dengan matkul Filsafat Ilmu. Perkenalkan, nama saya Irfa Amelia dengan NIM 877986977. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang tantangan Ki Hajar Dewantara. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di area digital dengan merujuk pada ajaran Ki Hajar Dewantara dan isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional. Pertama, pandak pilar dalam konteks pendidikan. Pilar di sini dinamai sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan, nilai-nilai, prinsip, dan praktik yang menopang tujuan pendidikan. Bila pilar kokoh, sistem pendidikan stabil dan tahan guncangan perubahan sistem dan teknologi. Sebaiknya jika pilar rapuh, kebijakan dan metode baru mudah mengikis kualitas pendidikan. Jadi, pilar bukan sekedar simbol, melainkan fondasi normatif dan operasional yang membentuk kurikulum peran pendidikan, budaya, sekolah, dan karakter, serta didik. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip terkenal. Ing ngarsa sung tulodo, pemimpin guru berada di depan memberikan teladan. Ini menetapkan penurunan moral dan profesional dari pendidikan. Ing madya mengarsa, pendidikan bekerja di tengah bersama peserta didik untuk membangun motivasi dan iklim belajar. Ini menerapkan kapabilitas karso, pendidik bekerja di tengah bersama peserta didik untuk membangun motivasi dan iklim belajar. Ini menetapkan kolaborasi, fasilitas, dan pembelajaran kontekstual. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan hingga presentasi didik berkembang mandiri. Ini menerapkan pemberian daya, kebebasan berpikir, dan kemandirian belajar. Ketiga, relevansi prinsip itu di area digital, analisis dan tantangan. Ing ngarsa sing tulodo, teladan guru. Relevansi ini digital, guru tetap berperan sebagai teladan dalam etika penggunaan teknologi, literasi, informasi, dan sikap ilmiah. Siswa meniru bukan hanya perilaku dan kelas, tetapi juga tindakan online guru, cara komunikasi, sumber daya sebagian. Tantangan konteks guru tersebut di forum publik, kesalahan, hoax, atau sikap tak profesional dapat menular cepat. Tekanan administrasi digital, penilaian online membuat guru sulit selalu tampil sempurna. Perilaku, pelatihan, literasi digital, dan etika profesional. Ing madya mangurkorso, berada di tengah pembangunan semangat. Relevansi ini, pembelajaran daring dan learning menurut guru menjadi faktor yang kehidupan interaksi, bukan hanya menyampaikan materi. Platform digital mengungkit kolaborasi jarak jauh, refleksi lintas sekolah, dan promosional belajar. Tantangannya, kesenjangan akses internet perangkat mengurangi kemampuan guru untuk membangun semangat yang inklusif. Interaksi virtual kadang hampar sehingga motivasi siswa menurun. Guru perlu keterampilan pedagogis dan strategi interaksi daring, icebreaking digital, gamigraphy, diskusi struktur. Tutwuri Handayani memberi dorongan dari belakang. Relevansi ini di area digital menurut kemandirian literasi informasi, kemampuan kritis terhadap sumber daya, dan keterampilan belajar sepanjang hayat. Prinsip pemberi ruang bagi siswa berkembangan sesuai minat semakin penting. Learning sumber belajar terbuka,
pembelajaran berbasis proyek dan profesional. Tantangan kemandirian bisa salah arah jika pengawas dan bimbingan eksis siswa mudah tersesat pada informasi. Salah satu konteks berbahaya perlu kebijakan literasi media, pendampingan, dan penilaian autentik yang menghargai proses. Keempat, contoh aktual dan kontekstual Indonesia di area pasca pandemi. Pembelajaran ini daring saat akademi memperlihatkan kelebihan fleksibilitas, akses ke sumber global. Ramalan kelas untuk pengulangan namun juga menunjukkan masalah banyak daerah terpencil di Jawa Timur dan daerah lain masih mengalami sinyal buruk dan minim perangkat. Guru belum semua mahir membuat materi digital. Interaksi menurunkan keterlibatan siswa. Contoh program positif pelatih guru tentang literasi digital oleh pemerintah dan LSMP memanfaatkan WhatsApp, YouTube untuk materi lokal, proyek sekolah yang menggabungkan media digital untuk membuat produk Miss Jurnal digital di sekolah, podcast siswa yang mendorong kreativitas dan kemandirian. Kelima, bagaimana pilar menjawab profesional pendidikan nasional saat ini? Refleksi singkat. Pilar Ki Hajar Dewantara menyediakan keterangan nilai yang adaptif, keterampilan guru mengarah ke etika digital, peran di tengah membantu membangunkan komunitas belajar. Dorongan di belakang memastikan peserta didik menjadi pembelajaran mandiri dan kritis. Solusi praktis, integrasi literasi digital kurikulum sebagai keterampilan wajib latih guru untuk jadi kendaraan digital. Kode etik digital guru, Kode etik digital guru menciptakan kebijakan untuk menutup kesenjangan akses program perangkat yang infrastruktur. Gunanya penilaian autentik yang menilai proses kreatif dan kemampuan berpikir kritis, bukan hanya hafalan. Kalimat penutup yang profesional sebagai penutup. Saya percaya bahwa pilar-pilar Ki Hajar Dewantara tetap relevan dan justru menjadi fondasi penting untuk menghadapi tantangan digital. Kunci keberhasilan adalah kombinasi nilai-nilai tradisional, keteladanan, kolaborasi, kebudayaan, dan keterampilan baru literasi digital, pedagogi, teknologi, inklusivitas. Terima kasih atas perhatian saya. Siap menjawab pertanyaan.